Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Hakim Al-Jawwadil Karim Al-Azizir Rahim Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Faqaribu ilaihi wa bihunil qasidin wa dalilu alaihi la bihunil nazirin. Walakin Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hamiluna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma bi hubbil ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faktau bi ghairi ilmin fa'adallu wa adallu. Al-hadits wa qala imamu sirri sakti rahimahullah, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah fa innahu ma qasada dzalika illa li mahabbati rasul. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Abi beserta Umi sebagai guru pribadi dan guru kita semuanya, juga termasuk orang tua kita semua nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Abi dan Umi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima, kesehatan, memberikan kebahagiaan dunia wal akhirat, mengangkat setinggi-tingginya derajat dan semulia-mulianya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kepada keluarganya, seluruh keluarganya, haji dan teh haji yang saya sebutkan satu persatunya. Namun mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa hormat dan kasih sayang kepadanya. Kita doakan juga mereka semua, keluarga Abi dan Umi semuanya, semoga ada dalam ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para asatidz, kepada para ustaz, dewan pendidik yang telah mengerahkan jiwa dan raganya untuk mengabdikan diri di pondok pesantren ini, mengamalkan ilmu yang telah ditimba di sini, semoga mereka diberikan istiqomah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keikhlasan apa-apa ilmu yang telah diajarkan diamalkan kepada kita, beroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada santriawan, santriawati, santriyin wa santriyat, al-hadirin yang hadir di sini, baik yang nyata maupun yang gaib. Karena kita tahu bahwa kita tadi telah membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, sampai malam ini Allah mengistimewakan kepada kita, dan ini adalah jalan. Kalau orang bernama
maulid dalam 1 tahun, tapi 2 tempat yang kita pakai. Insya Allah itu adalah keistimewaan yang Allah turunkan kepada kita semuanya spesial dalam tahun ini. Allah akan menjadikan saksi tempat yang tadi kita tempati di lapangan, sampai mesti berdoa kepada Allah, ya Allah kami pun ini diikuti oleh para santri, dibacakan maulid di dalamnya. Akhirnya kita pun hadir di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah ini. 2 tempat akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tempat ini dan lapangan itu pernah dipakai maulid oleh kita dalam 1 tahun. Acaranya 1 kali, tapi tempatnya 2 kali. Mungkin orang lain tidak akan mengerti karena ini adalah istimewa dari Allah. Shallu ala Nabi. Satu lagi yang kurang takbir. Yang kedua, keistimewaan dari malam ini kita pun dihadiri oleh makhluk Allah yang bernama hujan. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pun ingin hadir di Pondok Pesantren Al-Islam yang mulia ini, menghadiri umat-umatnya Rasul untuk membacakan maulid dan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka turun begitu deras di lapangan, mereka turun di masjid pun dia mereka turun, dan itu merupakan tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya air keringat yang menetes di atas kulit kita keluar dari seluruh pori-pori kita, itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka pun adalah makhluk Allah yang ikut bermaulid Nabi di malam Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah. Karena yang kita akan maulidkan bukanlah makhluk yang biasa. Karena yang akan kita maulidkan adalah bukan makhluk sekedar makhluk yang Allah ciptakan, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain seperti kita di dalamnya. Ya, iklan porsi. Sampai mana tadi? Yang ingat berarti memperhatikannya sambil mendengarkan. Karena itu memperhatikan ke depan cuma melihat doang, asal hidung ilmu. Oh iya, selama ini tadi bulan paling joget itu sampai pasti tanya iklan porsi, ditanya dari sampai mana? Gak apa, sampai mana tuh? Ya juga lupa sebenarnya sampai mana tuh? Baik hadirin santriawan-santriawati rahimahumullah. Akhirnya yang kedua kita akan mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Karena pertama saya di sini pernah ikut dan Allah hadirkan secara pribadi. Allah pun menarik dan mengusur saya menempati tempat yang mulia ini, Pondok Pesantren Al-Ihsan di tahun 1997 sampai tahun 2003. Saya 6 tahun menimba ilmu di sini. Jadi lulus SD, saya langsung masuk Pondok Pesantren ini. Lulus sanawiyah langsung mengikuti program kalian di sini sampai lulus di kelas kajian kelas 3. Nah ini adalah merupakan nikmat Allah yang besar. Dan Allah seret kembali ketika saya sudah bermukim di sana. Alhamdulillah Allah menitipkan dan mempercayai kepada saya untuk memiliki Pondok Pesantren Halafi. Dan dengan adanya wasilah berkah maulid ini, Allah masih mengusul kepada saya untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi kepada guru yang tercinta yaitu Abi. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diputuskan sebagai tali antara guru dengan murid. Kelak di sana Allah tetap mengumpulkan kita bersama Abi, bersama guru-guru kita semuanya yang telah mengajarkan kita semuanya, sehingga wasilah silsilah yang kita tempuh di Pondok Pesantren ini, baik ilmu tafsirnya, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, itu semuanya bersanad dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Semoga kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kekasih Allah yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin santriawan santriawati yang dimuliakan Allah
bersyukur kepada kalian semuanya. Karena bagaimanapun kalian ketika lahir di dalam perut ibu semuanya tidak pernah bercita-cita untuk menurut pesantren, apalagi menurut pesantrennya di Alisan, apalagi orang dan teman-teman. Tapi dengan kudrat Allah, kalau bahasa sudah takdir bisa dibukir, modal bisa silang. Diri diajari Tuhan kalian di pangeran bulan itu semua menjadi takdir dan catatan dari Allah yang harus kita syukuri bahwa Allah telah menentukan kepada kita semua untuk menempati tempat namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua makhluk Allah remaja dan remaja seperti kalian ini semua Allah tarik ikut mengikuti pondok pesantren. Sebagian mungkin dengan adanya program daring, dengan adanya virus corona mereka libur sekolah, total secara libur, ngaji tidak, sekolah pun tidak, tapi di online tetap jalan terus setiap hari. Tapi kalian, alhamdulillah, setiap hari tidak lepas dengan Al-Quran, setiap hari tidak lepas dengan hafalan Al-Quran sebaik kalam Allah yang suci, dan itu merupakan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Rasul, dan di hari ini di tahun ini di bulan ini kalian memudahkannya, mentransfernya di dalam hati sampai tersimpan di hati itu. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus para hufaz, para tabib, Allah muliakan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para santriyin wa santriyat rahimahullah, di malam ini pun saya mungkin tidak akan terlalu lama dan panjang untuk membahas tentang maulid, karena yang saya hadapi adalah ahli ilmu semuanya. Mungkin mendengar tentang tarikh kanjeng Rasul itu sudah tidak lagi asing bagi kalian. Ketika ditanya kita cinta kepada Rasul, pasti jawabannya semua cinta. Ketika dia cinta mengetahui akan tentang nasabnya Rasul, pasti semuanya hafal tentang nasab Rasul. Hafal semuanya nasab Rasul. Bagaimana di sini? Cinta yang ada yang bingung, aduh, air Pak Jili tadi tidak mengapa isinya cuma
Isinya di dalamnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Ada yang menarik di dalam mukadimah tadi, saya membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha la yakidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad walakin yantajimul ilma biqabbil ulama. Kata Nabi bahwa di akhir zaman nanti Allah tidak akan mengangkat ilmu yang Allah turunkan ke alam dunia dengan secara tiba-tiba dari hambanya langsung anak jadi ikut dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ilmu yang Allah turunkan ke alam dunia dengan cara apa itu? Bihubbil ulama. Allahnya wafatkan para alim ulama. Kalau saya sudah di luar, jadi tahu para alim ulama datang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Anu telah wafat, Habib Anu telah wafat, Abu Ya Anu telah wafat. Terus setiap tahun lebih bulan para kiai, para ajengan, para ustaz banyak yang wafat. Dan barang siapa orang yang tidak pernah takut dan merasa sedih ketika mendengar para alim ulama wafat, bahwa munafiqun, maka di dalam hatinya dia terselip penyakit yang munafik. Kenapa? Sebab mereka yang telah mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulal murabbi lama araftu. Kalau tidak ada para guru, kalau tidak ada para ustaz, kalau tidak ada para kiai, ma'araftu rabbi, sampai malam ini kita tidak akan pernah mengenal kepada siapa kita harus menyembah. Meskipun para ulama ada kitabnya, masih ada, kita pun tahu yang kita semua adalah Allah, tapi secara hukum dan ilmunya kadang kita tidak tahu. Betul atau tidak? Banyak orang yang tidak pesantren, bahkan sebagian yang pesantren pun ada ibadah sholatnya dia kerjakan, sholat ibadah perintah Allahnya dia kerjakan, tapi terkadang ilmunya dia tidak isi. Di dalam wudu, karena itu adalah ibadah, ada ilmunya, dia tidak mengetahui mana rukun, mana sunnah. Di dalam sholat, karena itu adalah ibadah, ada ilmunya, mana fardu, mana rukun, mana sunnah, mana sunnah hayat, mana sunnah apa. Sampai saya suka dihafalkan. Karena di sana juga ada anak kecil, saya dihafal. Tapi tidak ada ilmu. Bagaimana kita bisa menggantikan rukun yang tertinggal? Ketika rukun yang tertinggal maka tidak bisa diganti dengan sujud sawi, harus diganti dengan rukun lagi. Nah perkaranya ketika orang dia sholat kemudian dia tidak tahu rukunnya, bagaimana cara menggantinya itu tidak tertinggal. Makanya ada istilah dinyanyikan dengan rukun sholat yang jumlahnya ada berapa rukun sholat? 13. Ada yang sebagian mengatakan 13, ada sebagian yang mengatakan 17, di dalam Fathul Qorib dikatakan 18, tapi wahadihi wajib majhul, yang ke-16 yang ke-17 di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan pendapatnya begitu. Apa bedanya yang 7 yang 18? Di sana terselip harus ada niatul qalbi, niat keluar di dalam sholat. Nah ini yang 17 apa? Sedangkan sholatnya adalah wajib untuk kita kerjakan. Ibnu Ruslan di dalam kitab Zuhad disebutkan wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibnu Ruslan di dalam kitab Zuhad disebutkan setiap orang wa kullu man, setiap orang yang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, asalnya wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Barang setiap orang yang mengamalkan peribadatan tapi tidak disertai dengan ilmunya, mardudatun la tuqbal, maka amalnya jangan pernah diharap untuk diterima oleh Allah, tapi Allah bahkan mardudatun la tuqbal, ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru perkara. Nah, bagi istimewanya bagi para santri yang sedang menuntut ilmu, bagi mereka yang sedang menuntut ilmu di sana ada celah. Apa? Untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Amin. Sampai tadi mengatakan barang siapa yang dia mau melangkahkan kaki tapi dalam melangkahnya untuk menuntut ilmu, sebelum kaki melangkahnya Allah telah menghapuskan dosa-dosa. Alhamdulillah, itu istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya kata Nabi, nanti di akhir zaman akan dicabut lagi Allah yang telah Allah turunkan ilmu kalam dunia. Di akhir zaman itu oleh Allah akan dicabut lagi ilmunya. Dengan cara apa mencabutnya Allah? Difadil ulama, para alim ulama nanti sudah tidak ada lagi. Sedih dan miris. Jika kita sekarang menyantri tapi tidak semangat untuk menuntut ilmu dan menghafalkan ilmu, karena ilmu itu wajib kita hafalkan. Bagaimanapun juga seperti di
supaya di dalam tadi bagian akhir-akhir seyogyanya para santri yang sedang menuntut ilmu harus menghafalkan bab demi bab di dalam fikih. Agar apa? Agar dia tidak berat ketika pindah dari Safinah kepada Riyadul Badi'ah, dari Riyadul Badi'ah kepada kitab Fathul Qorib, dari kitab Fathul Qorib kepada Ibnu Qasim, dari Ibnu Qasim pindah lagi kepada kitab Fathul Mu'in. Sehingga tidak sering harus dihafalkan, meskipun itu rukun sholat yang dianggapnya Allah, tapi kalau tidak dihafalkan itu tidak akan menjadi hafal. Ada yang harus dilihat. Niat berdiri takbiratul ihram al-fatihah, ruku, i'tidal, tumanina, sujud dan duduk. Duduk tahiyat, akhir membaca tahiyat, membaca sholawat, salam dan tertib. Itu diurutkan oleh ulama, sehingga ketika kalian meninggalkan sholatnya di dalam urusan itu rukun, maka itu tidak bisa diganti dengan sujud sawi, tapi harus diganti dengan rukunnya kembali, kemudian ditambah dengan sujud sawi. Itu salah satu. Nah, kehadiran Kanjeng Rasul Muhammad SAW selain untuk membawa ilmu, apa yang dia dibawa di sana yang paling besar adalah innamal isri utamima makarimah akhlak. Ketika kita sudah bersyukur oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia, inilah satu yang harus kita raih dan kita akan kepada Allah. Ini kebanyakan orang luput di dalam hal ini. Terus ilmu dia gali, tapi yang mengamalkan ilmunya tidak pernah kita hormati. Padahal di dalam ilmu ada manfaat, padahal di dalam ilmu ada barokah. Ilmu bisa membuat orang menjadi serba tahu, tapi barokah dan manfaat bisa menjadi orang menjadi benar. Kalau kita terus menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, tapi lupa dengan yang memberikan ilmunya, yang menyampaikan ilmunya, kita tidak diadabi. Itu kali sangat menggariskan besar sekali. Orang yang tidak beradab terhadap gurunya, maka barokah yang ada di genggaman Allah yang telah Allah titipkan kepada guru kita semua, Allah tidak akan pernah mengizinkan untuk kita raih. Ilmunya boleh, mengertinya oke, pinternya iya, tapi urusan masalah barokah dan kemanfaatan itu bisa hilang. Para santri itu terkadang dia lebih mengandalkan akhlaknya ketimbang daripada ilmunya. Kenapa? Sebab di dalam akhlak itu ada terkandung barokah dan manfaat. Ada dalam bersalaman, ada di sekolah. Ya. Ini bukan pertanyaan. Ada di sekolah murid ketika bersalaman, dia ketika bersalaman sama guru, dia langsung menoleh ke belakang, meninggalkan guru. Itu di dalam kitab disebutkan itu termasuk perbuatan yang tidak taat kepada guru. Di Jawa yang Bapak pernah lihat, mereka itu merangkak di hadapan guru. Kemudian ketika sudah bersalaman, dia tidak berani langsung menoleh ke belakang gitu. Gurunya oke, dia tidak marah karena gurunya asli. Apalagi sekarang muda-muda. Tapi ketika Allah melihatnya diperlakukan gurunya seperti itu, Allah tidak akan ridho. Ilmunya boleh, orangnya bisa ngerti, orangnya bisa pintar, tapi belum tentu menjadi orang yang benar. Bisa jadi tambah ilmunya, tambah rasa sombongnya di dalam hati. Punya ilmu dan pengetahuan hanya untuk mengoreksi dan mendebat orang-orang ketika tidak sesuai dengan akal pikirannya. Padahal di dalam ajaran agama Islam adalah menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Kita menuntut ilmu bukan untuk menyalahkan orang, kita menuntut ilmu bukan untuk memperdebatkan orang, tapi kita menuntut ilmu untuk mengisikan peribadatan yang Allah perintahkan kepada kita. Kenapa ada orang yang sebentar-bentar langsung debat, sebentar-bentar langsung menyalahkan, sebentar-bentar langsung tidak suka terhadap orang karena tidak sesuai dengan ilmu yang dia raih? Karena ketawaduannya tidak Allah berikan ke dalam hatinya. Semakin pintar dia, maka semakin sombong dia. Padahal dirinya tidak berkenan untuk menjadi orang sombong. Padahal dirinya tahu bagaimana tentang masalah sombong. Tapi kenapa? Berperilaku di mata Allah sebagai hamba yang sombong. Kau bilang tadi. Apa alasannya? Satu, ilmunya dia dapat, tapi barokahnya dia tidak dapat dari Allah. Ilmunya dia dapat, tapi manfaatnya Allah tidak berikan kepadanya. Alasannya apa? Satu, dia tidak mampu menghormati terhadap yang mengajarkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini adalah menantunya Kanjeng Rasul. Beliau oleh Rasul disebutkannya seperti ini, ana madinatul ilmi wa ali ibuha. Aku ini adalah gudangnya ilmu ketahuan. Wa ali ibuha, dan Sayyidina Ali ini adalah pintunya ilmu. Apa yang diucapkan Sayyidina Ali ketika menghadapi orang yang telah mengajarkan kepadanya? Ana
abduman 'allamani walau harfan wahidan. Aku adalah seorang hamba yang orang tersebut ketika sudah mengajarkan kepadaku walau harfan wahidan, meskipun satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi satu juz, apalagi satu Quran, apalagi satu pasal, apalagi satu bab. Mereka telah mengajarkan kepada kita. Sayyidina Ali mengatakan anak abduman, dia langsung merangkul di hadapan orang yang telah mengajarkan kepadanya meskipun satu huruf. Oleh karenanya Allah memberikan dan anugerahkan ilmu banyak dan tawadhu ke dalamnya. Bagaimana tidak, jangankan nanti hadirin, orang yang tidak diberikan tawadhu jangankan nanti, orang yang tidak beradab kepada guru jangankan nanti, pada waktu itu saja dia ke hadapan gurunya tidak mampu beradab. Bagaimana dengan kawan-kawan dan lawan bicara? Ini yang harus kita takutkan. Kita aman di dalam pondok pesantren, kita aman sedang menuntut ilmu, tapi kadang kita lengah menjadi santri bahwa adab yang harus kita junjung tinggi, bahwa guru, apapun kehormatan guru harus kita jaga selamanya sampai mati. Sendalnya harus kita jaga, jangan sampai kita injak. Tempat duduknya jangan berani kita menempati duduknya tanpa izinnya, karena itu bagian daripada adab. Gurunya oke, tapi Allahnya tidak ridho. Bagaimana kita di depan orang tua kita? Ya kan sudah biasa Pak, di rumah saya mah kalau berjalan di depan orang tua tidak perlu, sudah biasa. Orang tuanya tidak sakit hati, tapi Allahnya tidak ridho. Kalau orang tua kedua, ibu dan bapak yang telah Allah titipkan kepada kita untuk menjadi orang tua kita, diperlakukan seperti orang yang tidak beradab. Kalau orang di dalam hatinya sudah tidak beradab, kepada siapapun dia tidak akan mampu beradab. Kalau di dalam hatinya sudah tertanam sifat sombong, kepada siapapun akan dia sombong. Mungkin gurunya satu waktu akan dikoreksi dari depan gurunya. Hilanglah semua tentang peradaban dan barokah dan manfaat. Kamu tidak bisa. Oleh karenanya rahmat Allah turun kepada kita para santri. Syekh Az-Zarnuji mengarang satu kitab yang bernama kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana adalah garis besar yang sangat kuat sekali, bahwa jangan pernah menyakiti dan menyentuh perasaan guru. Siapa guru? Mereka yang telah mengajarkan kepada kita meskipun satu guru. Tapi halnya sederhana, ketika sudah salaman langsung kita membelakangi seperti ini, membelakangi ini dan tidak pernah kepada. Ada orang ketika sudah salaman langsung dimundur lagi. Ketika sekiranya sudah jauh, maka baru dia baru. Ada yang langsung lagi hidupnya, karena demi apa menjaga adab. Kenapa ada harus jaga? Karena ada barokah. Tidak mengapa lah dia adalah orang yang tidak serba tahu baca kitab, tidak bisa disuruh nasri, mogok, setoran Quran, lupa lagi. Tapi dia junjung tinggi tentang adabnya, bisa jadi orang ini yang paling manfaat di hari kemudian nanti. Karena bagi Allah membolak-balikan orang dari bodoh menjadi pintar kecil. Dari yang tidak tahu menjadi serba tahu bagi Allah kecil. Tapi apakah mampu kita sebagai santrinya untuk berlaku adab hadapan guru kita? Tergantung daripada Allah memasukkan sifat dan cahaya adab ke dalam hati kita. Terus apa yang harus saya lakukan sebagai santri yang sedang menuntut ilmu ini? Berdoa kepada Allah untuk ditingkatkan, diberikan, diturunkan cahaya akhlak kepada kita. Sampai Nabi lahir, dilahirkan oleh Allah dan diutus menjadi Nabi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Adanya ilmu, adanya adab, adanya akhlak menjadilah sempurna seperti manusia. Sempurna, dia bisa memuliakan kepada hamba Allah dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau beres. Beres apa aja? Takbir. Ini hadirin. Dan Bapak pun di sana kan punya santri. Sampai Bapak bilang kepada para santri semua, guru itu disenang kepada santri yang berakhlak daripada guru. Karena orang kalau sudah berakhlak, dia akan berperilaku seperti orang yang lebih daripada berilmu. Tapi orang kalau sudah berilmu tuhan tidak berakhlak, dia akan berperilaku seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Belajar dari itu, belajar mendengarkan, belajar berbicara sampai dilatih di pondok pesantren. Ketika ada orang yang selamat, di sanalah saatnya kita belajar menjadi audiens yang besar.
kita berperilaku baik, mendengarkan sedengar-dengarnya. Bahkan ketika guru menjelaskan, jangan pernah tolehkan hitam matamu ke selain daripada guru kita. Itu termasuk syarat, diperhatikannya. Meskipun pelajaran itu adalah sulit. Ini adalah bocoran untuk para santri. Ketika kalian sudah merasa ke masyarakat, disitulah akan tahu mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang barokah, mana ilmu yang diberikan oleh Allah beserta ilmu dan manfaatnya, mana yang tidak. Makanya santri ketika pintar di sini belum menjamin dia menjadi ustaz dan ustazah ketika sampai di kampungnya. Tidak akan semuanya dan tidak menjamin sekarang menjadi ustaznya, ketika pulang dia akan jadi ustazah, itu tidak menjamin. Semuanya itu menjadi bulatan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita rayu kepada Allah untuk berbuat baik dan berakhlakul karimah kepada guru. Banyak orang menuntut ilmu, makanya kata Bapak tidak sulit. Yang zaman sekarang ini tidak sulit kita berguru kepada siapa. Yang paling sulit kita apakah mampu menanamkan adab kepada guru. Guru banyak, ustaz banyak, ulama banyak, bahkan hampir setiap kecamatan berapa ratus. Untuk menuntut ilmu apa kita menuntut kepada siapa? Bisa. Tapi satu hal pertanyaannya, apakah mampu kita memberikan adab yang baik terhadap guru kita? Ada semuanya. Tapi ketika tidak bisa, disitulah tanda bahayanya para santri. Hilang manfaat dan barokah. Jangankan nanti, sekarang pun dia sudah tidak bisa berakhlak terhadap guru. Sebagai salah satu untuk latihannya apa? Teman kita yang menyorongkan kita ketika kita nyorongkan satu ayat, dia sudah termasuk guru kita. Sayyidina Ali mengatakan walau harfan wahidan, meskipun satu huruf itu adalah guru kita, gunakan adab kepadanya. Sampai insa apa, wa insa akako, wa insa istaroh, kata Sayyidina. Kalau misalkan saya sudah berguru diajarkan oleh orang meskipun satu huruf, terserah beliau, kata Sayyidina. Jika dia mau menjualku, aku siap untuk dijual. Jika aku akan dimerdekakan, aku pun akan siap. Karena dia sudah menundukkan hatinya, menawarkan dirinya untuk di hadapan gurunya. Ini gila. Ketika akhlak sudah hilang, maka musibah bagi kita kemanfaatan baru tidak akan ada. Dan ini biasanya tidak akan terasa. Mengalir seperti biasa saja, dan karena kita sudah terbiasa. Jangan kita di sini tidak budaya. Ini bukan urusan budaya, ini urusannya adalah akhlak. Bermaulid Nabi kepada Nabi Muhammad SAW di dalamnya tidak boleh kita bersandar ke tembok ketika membacakan maulid Nabi. Walamma tamma min hamdi syahronya ada masjidil awaliyah. Tidak boleh bersandar, itu pun termasuk akhlak di dalamnya. Beradab kepada Nabi, beradab kepada guru, beradab kepada orang tua, beradab kepada teman, semuanya sudah diatur. Syekh Az-Zarnuji sudah menuangkan dan menorehkan di dalam kitab Taqiyul Muta'allim agar apa? Para penuntut ilmu dia selamat di dunia wal akhirah. Lantas siapa mereka yang ketika diberitahu dia sulit untuk menerimanya? Di antara pelajaran kita di dalam kitab Hijabul Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah menukil perkataan seorang Syekh Al-Fat Al-Musili. Ketika mengajar Syekh Al-Fat Al-Musili di depan para santrinya, beliau bertanya, alaysal maridu idza muni'a anhu ta'am wasyarab wa dawatil mut. Pertanyaan Syekh Al-Fat Al-Musili kepada muridnya, wahai para murid, ya tuan guru, ketika ada seseorang yang sedang sakit, kemudian dia tidak makan, tidak minum, termasuk dia tidak minum obat, dia mut, apakah dia akan mati? Menurut kalian pertanyaan itu jawabannya mati atau tidak? Kalau ada orang yang sakit, tidak mau makan, tidak mau minum obat, sakit akan mati apa sembuh? Jawabannya akan mati. Kalau orang sudah sakit, tidak mau makan, tidak mau minum obat, itu sudah pasti mati. Jangankan yang sakit, yang sehat tidak makan dan minum pasti. Karena the nature of law, sunnatullah yang Allah ciptakan kepada kita makhluk ini, kita harus makan dan harus minum. Sunnahnya seperti itu. Ini ada orang yang sakit, tidak mau makan, tidak mau minum obat, dia mut. Maka jawaban para santri Syekh Al-Fat Al-Musili jawabannya apa? Qalu bala. Kata beliau, kata para santri, tentu ya guru, dia pasti akan mati. Wa kadzalika qalu kata
Begitupun hati. Jika muni'aan ilmu wal hikmah ala kata ayam mata. Kalau saja hati yang Allah titipkan di dalam dada kita 3 hari tidak dimasuki cahaya ilmu dan cahaya hikmah, mata. Jawabannya mata. Kalau mata itu disebutnya kalimat fi'lul madi, zamannya zaman madi, menunjukkan zaman yang lampau. Ketika zaman madi dipakai untuk kalimatnya kalimat fi'il madi, tapi yang dimaksudkannya adalah zaman istiqbal ke depan, maka maknanya bukan lagi telah mati, tapi dimaknai pasti mati. Kalau ada hati tidak termasuki cahaya ilmu dan hikmah 3 hari, salah kata ayam mata, itu pun akan mati kata Syekh Al-Muslim. Ketika hati sudah mati, nasihat tidak akan masuk. Bagaimana kita menasihati orang mati? Yang tidur aja dia tidak akan mengerti. Yang tidur mati itu tidak akan mengerti, apalagi orang mati. Nah, kalau bapak di sini dipandang untuk berselama di hadapan para mayit semua, jawabannya no. Di amplopnya kita 5 juta, no. Apa yang harus diselamai? Sebab semuanya mati, jangankan mati. Yang tidur aja para santri itu tidak akan mengerti. Sidip ya. Beres. Musafir sekali. Beres sebenarnya. Beres sebenarnya. Datang ke kamar sesare. Kita musare. Yang tidur itu tidak tidur, tapi di sini mata. Gunakan juga Tuhan. Bina arek-arek tidak malam tidak tidur. Tapi semangatnya luar biasa ketika sampai di masa hebat. Sampai waktu dia rasakan dan dia ada kesalahan juga di dalam masuk apa melakukan sumber takut dengan rahmat. Padahal kalau rahmat itu bentuknya keindahan, kenikmatan, kemanfaatan, keberkahan dan kejaminan dari Allah untuk masuk surga. Sepertinya kita akan berlama di dalam seperti ini. Jadi orang-orang tadi sebagainya kalau yang dikatakan tadi karena memang nggak bagian data masuk dirinya duluan sehingga dari belakangan nggak tahu. So silakan duluan. Betul ada ya kayak gitu. Dia menolong orang lain dulu. Silakan masuk duluan. Biarkan saya terkena hujan. Itu yang di belakang dia seperti orang sabar ini aja. Ternyata dia tidak warak. Tidak aduh dengan batasi. Tapi insya Allah itu menjadikan bukti dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena air hujannya adalah rahmat. Jadi Allah bilang, Masya Allah, selama kita mau baru ada Yasin, hujan enggak kuat, langsung turun. Dibacakan maulid, pengen lagi turun, lagi turun. Kata petir, ikut? Enggak, wadah. Alhamdulillah. Semuanya makhluk Allah hari ini. Kalau kalian tahu ketika Nabi dilahirkan di alam semesta ini, seluruh alam, bahkan malaikat Jibril langsung pergi ke langit, menjuru di alam langit semuanya, dirazia, tidak boleh ada makhluk Allah kecuali malaikat. Kenapa? Sebab malam itu akan dilahirkan dikasih Allah junjungan yang mulia, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jangankan nabinya yang mulia, yang menjadi umatnya aja menjadi cemburu umat yang lain. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam dan yang lain semua cemburu dengan kita sebagai umatnya. Karena orang kan takut diaku oleh kami sebagai umatnya. Tapi kita terus memaksa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi, aku sebagai umat Nabi, dan Allah dan Nabi mengakui aku dan kami semuanya sebagai umatnya. Itu yang paling mahal. Kalau kita terus kenal-kenalan sombong-sombongan kita sebagai umat Nabi, tapi ketika datang ke Nabi dia tidak dikenali oleh Nabi, Masya Allah. Terus bagaimana kita untuk mengenali Nabi? Kita akan dikenalkan dengan guru-guru yang telah mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian termasuk perasaan tinggi dan santri yang untung. Sebab di sini sangat tingginya nyambung langsung ke Rasulullah sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis nyambung langsung sangat ke Rasulullah. Bahkan kabulan tafsirnya menyambung sampai ke Rasulullah. Dan itu akan menjadi saksi mereka akan siap untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai muridnya, bahkan umatnya. Di dalam lihat Solihin itu kitab dia Solihin. Di dalam menuntut ilmu kadang kita ada satu hal yang kita lupakan. Kalau sebagai ahli ilmu kepada ilmu kita beradab, bagaimana dengan kepada kitabnya? Apakah harus beradab? Jawabannya yes. Jawabannya apa? Yes. Kenapa
selama ini ada yang sulit mengerti tentang Alkitab? Kenapa sampai sekarang ini nanti ada yang sulit mencoret kita dengan menggunakan bahasa Arab, tulisannya Arab, bahasanya bahasa Indonesia? Ada yang tidak sampai mengerti dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6, tidak pernah mengerti tentang arti. Diberi paparan begini, diberi nasipan yang kita baca burung. Jangankan orang lain, tulisan sendirinya aja bingung. Macam-macam. Kenapa? Sebab Allah tahu tidak akan semuanya bisa. Untuk hal membaca kita tidak akan semuanya bisa. Allah itu sangat tahu sekali akan kemampuan kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan dan semuanya tidak tidak bisa. Apa itu? Berhadap kepada guru dan berhadap kepada kitabnya. Tidak akan berani ahli ilmu menyimpan kitab sejajar dengan telapak kita. Karena itu adalah kalangan para alim ulama yang mulia. Kita bukan pengarang, tapi kita tidak bisa menghormati pengarang. Jangan pernah kita mengharapkan untuk menjadi seorang pengarang kitab. Jangan menjadi pengarang mengerti akan kitabnya pun tidak. Oh bisa saya mengerti kitab, tapi tidak akan mampu kita memanfaatkan dan membuktikan dalam real kehidupan kita dari apa yang kita mengerti di dalam kitab. Ya Allah, yang paling sulit. Dulu itu aku ketika di saya belajar di sini ada santri menyimpan Quran di hati A. Belum coba memahami pada yang kita, kemudian di hati yang kita yang kami mengira itu enak buat menyimpan Quran kita. Tapi itu langsung marah. Dulu itu bapak juga pas dibaca kitab taklim ternyata hormatnya tidak cukup kepada guru, harus terhadap kitab termati, kitab terhati. Tapi orangnya sangat hidup sekali. Belum tentu kita punya karangan yang terus beratus-ratus tahun kita membaca ibunya. Beres generasi ini, kalian lulus, kalian menikah, kalian menjadi alumni senior. Satu waktu mungkin nanti akan berselama di sini, akan menceritakan kembali keadaan dulu. Ternyata betapa penting untuk menghormati kitabnya aja. Bagaimana kita bisa untuk menghormati gurunya sementara kitabnya kita bawa dan kita masih berani membawanya seperti ini? Ya, seperti buku. Ada juga dia tidak tahu cara susunan menyimpan kitab ketika kitab itu terdiri dari tafsir, terdiri dari hadis, terdiri dari fikih. Harus disusun seperti apa? Tafsir yang paling tinggi, kemudian hadis, kemudian fikih. Cara membawanya pun dia tidak berani dia begini. Bahkan dia tidak akan berani menyimpan tinta dan pulpen di atas kitab. Tujuannya satu, untuk berusaha menghormati kitab itu. Ketika aku menghormati kitab ini, pengarangnya kemudian begitu diperlakukan karangannya seperti itu, mungkin dia di sana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, si Anu sedang belajar menuntut kitab karanganku, berikan pahaman yang luas, berikan kemudahan dalam belajarnya, berikan kemanfaatan dan keberkahan ilmunya. Mungkin tidak tahu. Semuanya gagah-gagah, apalagi zaman sekarang, penghafalan Quran jadikan kegagahan. Bisa hafal hadis hanya menjadi kegagahan. Untuk mengalahkan lawan bicara saja. Apa di sana akan membuahkan apa di sana? Tidak, karena ilmu buahnya adalah amal dan buahnya amal adalah ikhlas. Proses semuanya itu bisa didapat dengan cara belajar menggunakan adab. Jadi tidurnya malam ini kita beradab. Tidur beradab atau tidak? Tidur itu sunatullah. Tidur itu sunatullah karena tidur itu diciptakan oleh Allah. Dan semua orang yang melek itu pasti dia tidur. Sehingga ketika kita ngaji kemudian tidak kuat, kemudian tidur itu tidak keluar dari koridor adab. Kenapa? Sebab kadang ada orang yang tidak sanggup menahan dari ngantuknya, tapi orang akan sanggup menahan dari birikan matanya. Di dalam salat itu kamu, kalau kita salat begini, karena kita penasaran siapa yang datang ke masjid. Orang salat itu buka. Pantulan harus ada teman kita yang lewat, dilihat lagi. Ada lagi yang keluar masuk, dilihat lagi. Itu pun sudah mampu. Akibatnya di sana akan berubah, satu akan menjadi mukanya kuda, yang satu akan menjadi mukanya manusia. Itu baru itu saja. Kenapa? Sebab bukan kejam agama kita, karena terlihat lain kali pun nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada aturan syariat agama yang menuntut kepada kita sebagai umat dan pemeluknya sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan. Pasti semuanya kita bisa kerjakan. Maka bisa
berusaha untuk konsentrasi tetap melihat tempat sujud. Tidak akan aku kolekkan materi ini selain dari tempat sujud. Ketika mengaji pun sama. Dia berusaha untuk terus memperhatikan gurunya meskipun itu tidak mengerti apa yang disampaikannya. Karena kemengertian itu adalah pemberian daripada Allah. Bisa jadi sekarang tidak mengerti, 10 tahun ke depan gurunya. Bisa jadi dia tanpa mengerti, tapi dia dibuat bisa oleh Allah menjadi ikhlas di dalam mengamalkannya. Kalau tidak, Qurannya tidak tahu, dalilnya tidak tahu, tapi dia bekerja seperti orang yang ikhlas tahu. Kamu kenapa mengerjakan itu? Tidak di dalam kita ternyata ada yang seperti itu loh kita. Ada yang Allah beri ilmu pengetahuan banyak, tahu tentang hadis ini, bab ini macam mana, ya Allah jangan bisa. Katanya yang perlu bisa ditanya sama Allah, tapi amal yang dibuat sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Itu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mungkin kita akan tanya yang lain, karena di dalam acara maulid ini ada acara yang banyak. Sudah habis acaranya jelas. Makanya kita habisi sekarang dan saya akan tutup di acara malam yang mulia ini, di acara yang malam maulid ini. Sudah saya sampaikan kepada panitia Ustaz Dewi, beliau mencari nomor saya. Kemudian saya sampaikan bahwa malam Jumat sekarang karena ada maulid, mohon sederhana biasa di Mekah 6 bulan 2 minggu 5 hari yang datang kali itu, Masya Allah. Tapi yang dilihat dua di sana akan